Pada video History Lover sebelumnya, Mimin telah membahas perang yang membuat nasib bangsa Arab dan Yahudi di Timur Tengah. Yap, perang Yom Kippur dan perang 6 hari. Namun, apakah kalian tahu? Sebenarnya, Israel dan negara-negara Arab telah melakukan perang semenjak Israel memproklamasikan kemerdekaannya. Perang ini akan disebut sebagai Perang Arab-Israel pertama. Kita akan membahasnya pada video kali ini. Oleh karena itu, jangan lupa subscribe History Lovers dan tonton videonya sampai habis ya. Setelah Perang Dunia II berakhir, tentara Inggris meninggalkan pemerintahan mandat Palestina. Perginya Inggris dari tanah suci tiga agama ini membuat wilayah mengalami kekosongan pemerintahan. Kekosongan ini segera dimanfaatkan bangsa Yahudi untuk memproklamasikan kemerdekaannya. 14 Mei 1948, negara Zionis ini berdiri, dan segera setelah itu mereka mempersiapkan segala kekuatan untuk menghalau para tetangga Arabnya yang tak terima. Malam hari setelah proklamasi, tentara dari 5 negara Arab memulai serangannya dan mengawali Perang Arab-Israel pertama. Kekuatan Israel yang baru berdiri sangat-sangatlah jauh dibandingkan kekuatan negara-negara tetangganya. Negara Arab berkekuatan 23.000 tentara, di mana kekuatan utama Liga Arab ada pada Mesir yang menyumbang 10.000 tentara yang tersebar menjadi 3 brigadir infanteri. Mereka juga disokong oleh 1 brigadir tank dan 3 batalion artileri. Di udara, Mesir memiliki 5 skuadron pesawat serang dan 1 skuadron pesawat angkut. Sementara Irak mengirim sekitar 3.000 tentara yang dimana divisi-divisi ini masih tak siap bertempur. Adapun Yordania dan Hijaz mengirim 4.500 tentara yang rata-rata veteran prajurit Persemakmuran Inggris. Lebanon dan Suriah masing-masing mengirim 3.000 tentara. Melihat kekuatan Liga Arab yang gak ngotak, Israel mengerahkan semua orang-orang Yahudi untuk melakukan mobilisasi dan siap mati demi bangsanya. Israel berkekuatan 30.000 tentara dan hanya memiliki 3 tank Sherman pada masa awal konflik. Saat perang dimulai, tentara Mesir mulai menyeberangi perbatasan. Komandan Mesir, Jenderal Ahmed Ali Al-Muawi, meyakini harus menghubungkan Sinai dengan tepi barat secepat mungkin. Mereka menargetkan kota Kfar Darom di selatan jalur Gaza. Pertempuran sengit terjadi di kota itu, namun Mesir gagal merebutnya karena kehilangan beberapa tank akibat serangan warga Israel yang memakai Molotov. Ya, orang Israel dahulu berperang dengan alat seadanya, sama seperti warga Palestina yang kita lihat di hari ini. Sementara, Bandara Tel Aviv mengalami pengeboman berat oleh pesawat Spitfire Mesir, menyebabkan kerusakan logistik dan moral bagi Israel. Walau begitu, Israel ternyata berhasil membuat Mesir membayar mahal atas pengeboman yang dilakukannya. Tercatat, Mesir telah kehilangan puluhan pesawatnya akibat payung udara Israel yang cukup kuat. Sementara pertempuran di darat, tentara Mesir melancarkan serangan beruntun di kota Yatmur di Chai. Pertempuran sengit terjadi selama 5 hari dan menyebabkan banyak korban jiwa. Namun, akhirnya tentara Israel harus mundur menuju Tel Aviv. Tentara Mesir telah berada di kota Usdud untuk bisa mengancam Tel Aviv. Tak mau ibu kotanya dalam bahaya, Israel melancarkan serangan balasan dengan sandi operasi Pleset. 2.500 tentara IDF maju menyerang barikade Mesir dan menyebabkan korban pada dua belah pihak. Namun Israel hanya bisa maju beberapa kilometer dan gagal mengusir tentara Mesir. Pada front Yordania, Brigadir Ed Zionis diberi tanggung jawab untuk mempertahankan tepi barat dari serbuan Liga Arab. Tentara Yordania berhasil mendorong brigadir ini hingga ke Yerusalem. 4 hari bertempur, Brigadir ketiga Yordania mulai menyerang kota Latron dan Ramallah, di mana mereka mendapat perlawanan sengit dari para pejuang Yahudi dan tentara IDF. Setelah Latron dikuasai Yordania, banyak warga Israel yang berada di Yerusalem melarikan diri ke Tel Aviv karena terancam akan diblokade oleh tentara Arab. Namun, Yerusalem tetap berada di tangan Israel walau telah terkepung dari berbagai sisi. Tentara IDF berhasil menahan serangan Yordania di utara Yerusalem. Sementara tentara gabungan Mesir Yordania menyerbu selatan Yerusalem pada 21 Mei 1948. Pertempuran yang sangat sengit di selatan membuat Liga Arab gagal menyerbu kota suci di selatan. Pada 25 Mei, akhirnya Liga Arab berhasil merebut Masjid Al-Aqsa dan menangkap sekitar 300 pejuang Israel yang berada di dalam masjid. Menyadari situasi yang kritis,
Perdana Menteri Israel, Ben-Gurion, memerintahkan cadangan tentara IDF untuk melakukan serangan balasan dari kota Latrun untuk menembus perimeter pertahanan Yordania di kota Yerusalem. Pada 30 Mei hingga 9 Juni, IDF melancarkan serangan terbukanya di pinggiran kota Latrun. Namun, karena divisi cadangan IDF yang tak berpengalaman, menyebabkan serangan ini gagal dan ditangkis oleh mudah oleh tentara Yordania. Di utara, tentara Irak, Suriah, dan Lebanon melakukan serangannya di kota-kota yang masih mendapatkan mandat Inggris. Setelah mengalami banyak korban jiwa, tentara Arab yang berkekuatan 1 brigadir lapis baja dan 2 brigadir infanteri terhadang di kota Samaria. Irak terus melakukan gerak maju walau telah sekarat dan akhirnya harus kalah dengan tentara Israel. Israel berinisiatif melakukan serangan dari utara. Pertempuran Jenin pun terjadi dan tentara IDF berhasil mengacaukan garis pertahanan Irak yang telah lemah. Setelah 4 minggu bertempur, situasi kekuatan kedua pihak mulai berubah. Tentara Arab telah menderita banyak korban jiwa dan persenjataan, di mana mereka sangat memerlukan pemulihan kekuatan yang cukup lama. Merebut Palestina dari tangan Zionis dengan harga yang mahal telah membuat tentara Arab diambang kekacauan. Mobilisasi rakyat yang dilakukan Israel ternyata telah bertransformasi menjadi satuan tempur yang berpengalaman, memiliki moral tinggi, dan pandai dalam berperang. Tentara IDF telah berkembang dari yang semula hanya 35.000 tentara menjadi 65.000 tentara, di mana hal ini juga disokong oleh bantuan persenjataan dari negara-negara Eropa. Tercatat pada 11 Juni, Israel telah mendapatkan 25.000 rifle, 5.000 machine gun, dan lebih dari 50 juta amunisi yang berasal dari bantuan Prancis, Ceko, Jerman Barat, hingga Italia. Dengan perubahan kekuatan yang sangat besar ini, membuat situasi perang yang dihadapi Liga Arab akan berubah menjadi sulit sejak mereka memulai perang pada 15 Mei. Inggris mengatakan tentara Arab telah kehilangan inisiatif di Palestina dan menyebabkan para pejuang Yahudi berbenah untuk mengumpulkan kekuatan. Pertempuran terus berlanjut. Di selatan, Mesir meluncurkan gelombang serangan di daerah Negev. Perlawanan yang sangat sengit dari IDF membuat Mesir gagal merebutnya. Israel yang semula bertahan, kini mulai agresif dengan menyerang garis pertahanan Mesir. Di front utara, tentara IDF menyerang posisi Suriah di Mishmar Hayarden dan mendorongnya kembali ke sungai Jordan. Ofensif lainnya yang dilakukan Israel ialah meluncurkan operasi Dekal di wilayah Galali dan merebut Galilei dari tangan tentara Lebanon. Ketika terjadi gencatan senjata oleh PBB, Israel telah mencaplok wilayah seluas 1.000 km dari tangan bangsa Arab dan berhasil merebut barat kota Yerusalem. Setelah gencatan senjata fase pertama berakhir, kedua kubu segera melakukan baku hantam lanjutan pada awal Oktober 1948. Menyadari situasinya lebih menguntungkan, Perdana Menteri Israel, Ben-Gurion, melakukan inisiatif untuk menyerang wilayah Mesir dan mengamankan Timur Sinai guna mencaplok wilayah mandat Palestina lainnya di selatan. Operasi Yoav, yang dikomandani Jenderal Yigal Allon, direncanakan untuk mengepung tentara-tentara Mesir yang berada di Gaza. Pada 15 Oktober pukul 6 pagi, Angkatan Udara Israel yang berkekuatan 4 pesawat S-199 Ceko, 7 Spitfires, dan 3 bomber B-17 menyerang lapangan udara Mesir di El Aris dan menargetkan beberapa instalasi militer Mesir lainnya di Gaza. Serangan ini mengakibatkan banyaknya pesawat Mesir hancur di pangkalan dan memastikan dominasi udara Israel untuk operasi Yoav sukses dilakukan. Serangan darat dimulai Israel pada siang hari, di mana garis pertahanan Mesir di sepanjang jalur Gaza diserang secara intens selama seminggu. Israel berhasil merebut Yudean, Hebron, dan Usdud, sementara kota Fallujah yang dipertahankan 4.000 tentara Mesir terkurung oleh IDF. Ini membuat keadaan Mesir menjadi sangat buruk. Kemenangan di selatan dilanjutkan oleh Israel di utara lewat operasi Hiram. Jenderal Moshe Carmel dengan 4 brigadir infanterinya menyerang sisa wilayah Galilei yang masih diduduki tentara Arab. Setelah bertempur sengit selama 3 hari, tentara Lebanon kalah telak dan ditendang keluar dari wilayah Israel. Kemenangan Israel pada operasi Hiram dan Yoav tak membuat orang Zionis puas dengan hasil yang didapatnya. Israel kembali membuat operasi Horef pada 22 Desember yang diluncurkan pada kota Bir Tamila dan Al-Hafir. Membuat tentara Mesir yang telah menderita banyak kekalahan tak dibiarkan berhenti bertempur.
Israel terus memukul mundur tentara Mesir masuk ke dalam wilayah Sinai dan merebut kota El Aris. Dengan ini, tentara Mesir yang berada di Gaza efektif terkepung oleh IDF. Tolong aku! Melihat Israel yang mulai kelewatan, Inggris memaksa Israel untuk tidak menyerang wilayah Sinai jauh lebih dalam. Ini dilakukan Inggris untuk menyeimbangkan kekuatan antara bangsa Arab dan Yahudi di wilayah itu. Pada 6 Januari, akhirnya, kedua pihak berhasil didamaikan oleh PBB. Hari-hari berikutnya, baku tembak telah berhenti dan tentara Israel mundur dari Sinai. Pada 24 Januari, Israel dan Mesir menyepakati perjanjian damai dan membiarkan wilayah selatan Palestina dicaplok oleh Israel. Sekarang, kekuatan Liga Arab harus bertekuk lutut di meja perundingan. Israel juga melakukan perjanjian dengan Lebanon dan IDF ditarik mundur di wilayah Lebanon yang dikuasai sebelumnya. Kemenangan Israel ini menjadi dendam kesumat bangsa Arab dan menjadi bumerang di masa depan. Kelak, mereka akan bertempur lagi pada Perang 6 Hari dan Perang Yom Kippur. Series Perang 6 Hari dan Yom Kippur telah Mimin bahas di video sebelumnya. Jangan lupa ditonton ya. Dan terakhir, bagaimana menurut pendapatmu tentang kemenangan Israel yang mengubah takdir Timur Tengah di kemudian hari? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan terakhir, jangan lupa subscribe, like, share video ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.